dosen pansos. Boleh nggak sih? Hai Sobat Baik yang mau dibisikin, jumpa lagi di channel Bilik Bisik. Bijak menelisik, bikin asyik. Aduh. Teh Yoyo di sini, Kang Indi. Kita jumpa lagi dalam acara Bilik Bisik Edisi kedua. edisi kedua. Bijak menelisik, bikin asyik. Oke. Kang, ini kan episode kita yang kedua. Iya. Ya. Oke. Ini menarik nih Kang, yang mau dibicarakan terkait dengan dosen pansos. Boleh nggak sih? Dosen pansos boleh nggak sih? Gitu. Menurut Kang ini gimana nih dengan Ya. tema kita pada hari ini? Temanya menarik nih ya, tentang panjat sosial. Panjat sosial itu apa sih? Apa sih sebenarnya panjat sosial? Nah itu justru pada hari ini kita mau membicarakan, karena ini sudah menjadi pembicaraan umum di kalangan kaum milenial Kang Indi. Ya. Iya, Jadi iya. panjat sosial itu bahasa kerennya social climber. Nah biasanya mereka menggunakan media sosial untuk mengunggah atau mempublikasikan sesuatu terkait dengan pencitraan dirinya Kang Iya. Indi. Kalau untuk Kang Indi kayak gimana nih? Ya kalau dari sisi etimologi ya, panjat sosial. Jadi sebenarnya dia, misalnya katakanlah dia pura-pura jadi orang kaya, pura-pura jadi orang baik. Mohon maaf. Batu Kang Indi. Pura-pura jadi sesuatu, terus jadi pembicaraan banyak orang karena jadi viral gitu. Tapi sebenarnya itu rekayasa. Ya ada contoh kan, ada contohnya. Kalau di kepala saya sih ketika dengan panjat, biasanya orang kayak naik tangga gitu loh Kang Indi. Ya. Iya. Kang Indi naik tangga, step 1, step 2, step 3 itu kan kaitannya dengan panjat. Tapi kaitannya dengan panjat sosial ini, yang tadi yang Kang Indi bilang, representasi seseorang tentang pencitraan dirinya yang mungkin saja tidak benar gitu ya Kang Indi ya. Iya, pengen karena manjat gitu ya. Pengen digambarkan lebih hebat dengan foto-foto, misalnya sebenarnya dia nggak punya mobil tapi dia Foto depan Jaguar di gitu depan misalkan ya. mobil mahal gitu ya, supaya kesannya gini. Tapi pertanyaannya gini nih Teh, Apa Kang? kalau dosen boleh nggak ya? Menarik ini. Nah itu dia gitu loh. Oke. Kan dosen Kalau juga gitu- manusia loh Kang. Emang boleh nggak boleh Iya, dosen panjat sosial? karena sebenarnya panjat sosial itu ada positif, ada negatifnya. Yang kita lihat yang positif dulu deh Kang. Kalau panjat sosial yang positifnya kayak gimana Kang? Positif itu misalnya gini, kita mencitrakan sesuatu yang baik gitu ya. Misalnya gini, tujuannya bukan ini ya, tujuannya supaya orang-orang menjadi termotivasi. Contohnya kayak gimana Kang? Nah, Contohnya kayak gimana tuh? Contoh. Pansos yang positif. Nah, Karena kebanyakan pansos itu kan negatif. siapa bilang dosen itu kaya? Kan nggak ada yang kaya ya. Ya, jadi apa? Emang dosen nggak boleh kaya kan? Enggak, maksudnya dosen itu kan Apa maksudnya tuh? biasa-biasa aja. Tapi Biasa-biasa aja. dengan menggambarkan bahwa kehidupan dosen itu menyenangkan, terus kemudian banyak bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa, seolah hidup itu menjadi lebih indah gitu ya kalau jadi dosen. Nah, itu merupakan ya untuk ya memanjat sosial gitu, bahwa dosen itu juga ternyata punya sesuatu. Jadi ada beberapa teman dosen itu yang menurut saya positif. Misalnya Kang Arul tuh contohnya ya. Kang Arul tuh dia punya YouTube itu channelnya kalau nggak salah Dosen Galau TV ya. Nah itu termasuk yang menurut saya yang positif gitu. Pansos yang positif gitu ya. Iya. Berarti ada karya yang dihasilkan ya Kang ya? Iya, Kalau kayak gitu ya. kadang-kadang kita, waduh ngapain ya, ngajar doang, neliti terus, pengabdian doang gitu. Kira-kira apa sih? Nah, pakai ini, pencitraannya pasti lebih positif. Tapi Oke. kalau mau asik kita lihat contoh dulu aja kalau gitu ya.
Contoh yang ini kan, contoh contoh video. yang pansos Ya. umum atau contoh yang pansos dosen pansos. Ya kita lihat dah ya. Dua-duanya ya Kang ya, Oke. yang pansos Ya. umum maupun yang dosen pansos seperti itu. Oke. Kita saksikan sama-sama ya, Sobat Bisik, pansos dosen pansos maksudnya. Pemirsa, dosen dan mahasiswa pembuat konten perkelahian rekayasa dengan di Jalan MH Tamrin ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Pelaku sengaja membuat perkelahian rekayasa untuk meningkatkan pengikut di media sosial. Bak film laga. Inilah aksi seorang dosen sebuah universitas pajak di Jakarta berinisial FG. Jalan ceritanya adalah FG berkelahi dengan dua pria yang berprofesi sebagai sopir bajai dan kemudian dilerai oleh dua sopir bajai lainnya. FG beraksi seperti ahli kungfu jurus Wing Chun. Ini adalah adegan reka ulang yang digelar oleh polisi untuk membuktikan bahwa FG sengaja membuat konten video rekayasa perkelahian di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Adegan FG ini direkam oleh mahasiswinya berinisial YA dan hasil rekamannya diunggah di akun media sosial @mbx.yeyen milik YA. FG dan YA sengaja membuat konten video rekayasa demi menaikkan followers dan subscriber di media sosial. Ia membayar Rp500.000 kepada sopir bajai untuk berperan dalam video yang direkam di jalur pelintasan zebra cross Jalan MH Tamrin pada 11 Februari lalu. Kita belum mengetahui dampak ke depannya. Kenapa memilih Tamrin sebagai lokasi buat ini? Karena kita melihat bahwa Tamrin adalah ibu kota Jakarta, jantung ibu kota Jakarta. Iya. Dan itu dia kesalahan kita. Iya. Ada kepikiran nggak dampaknya masyarakat panik segala macam Kita tidak sempat memikirkan seperti itu. Iya, salahnya kita. Ya, udah cukup ya. Misalnya apa? Kita sangat menyesal. Ini menyebabkan keresahan masyarakat. Ya, oke. Aksi FG dan YA akhirnya berujung ke masalah hukum. Keduanya disangka melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946 tentang membuat dan menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat. Pelaku utamanya adalah F. Dia umurnya 25 tahun, statusnya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Satunya lagi mahasiswanya 21 tahun, inisialnya Y. Dia sebagai penyebar di medsos. Pasal yang kita sangkakan di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tahun 46 yang membuat resah atau onar di dalam berita bohong yang ancamannya 10 tahun penjara. Kedua tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pembuat konten sampai membuat video rekayasa hanya untuk menambah pengikut? Apakah jenis video ini memang digemari warga di dunia maya? Dari Jakarta Pusat, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Tuh kan, kita udah nonton nih sama-sama nih tentang video yang tadi kita pilih ya. Iya. Ini ada beritanya juga loh Kang. Oh iya, gimana Iya, beritanya? beritanya di Tribun Batam sih, Jumat 21 Februari 2020. Headline-nya tentang pansos di medsos, dosen dan mahasiswi bikin konten pura-pura berkelahi. Ini malah jadi tersangka nih kan. Oh, iya, Gara-gara iya. bikin video yang sifatnya untuk panjat sosial, jadi seperti ini nih mereka Jadi kampanye. tujuannya buat apa dia sebenarnya ya? Tujuan dia bikin video itu ya? Nah itu tadi yang sudah kami dijelaskan bahwa ada banyak cara kan sebetulnya orang mau terkenal, terus orang mau bisa dilihat oleh publik kayak gitu, salah satunya dengan membuat konten yang seperti itu gitu kan. Nah kira-kira menurut penilaian Kang ini nih dari sisi jurnalistiknya kayak gimana sih tuh Kang? Oke, sebenarnya seperti ini ya, vlog, kemudian seperti saluran YouTube itu sebenarnya sarana penyampaian pesan-pesan komunikasi ya.
mungkin bisa dianggap sebagai pesan media massa, media baru lah ya, mungkin ini media baru ya, karena bisa dibilang tren seperti ini kan makin banyak. Jadi orang bisa menjadi vlogger, bikin podcast, dia menyampaikan pesan dan dia bertindak seperti tanda kutip jurnalis juga. Nah, ini ada buku bagus nih Teh. Oh, ya. Apa itu kan bukunya kan? Coba diperlihatkan sama sobat di sini kan. Bukunya menarik sekali, judulnya Coba dilihatin. Elemen-elemen Jurnalisme. Ya. Ini Bill Kopeck dan Tom Rosenfeld. Ini buku pedoman wartawan, tapi menurut saya bagus juga dipakai buat orang-orang yang bikin vlogger kayak gini. Oh, jadi apapun itu yang disampaikan. Iya. Bisa menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam buku Bill Kovac nih ya, Iya, kalau nggak salah ya. Nah, yang paling penting itu sebenarnya disiplin verifikasi. Kalau mau Itu kan dia. coba bisa dibacain kan nggak apa-apa, kan dibacain ya, aja. saya bacain aja deh. Baca aja ya. Sobat diisi maklum ya, bacain nggak Pak Kang ini mau bacain nih. Nah, jadi bacain, Kang. si Bill Kopeck dan Tom Rosenfeld ini mengatakan esensi dari jurnalisme itu adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Nah, contohnya kayak gimana tuh Kang? Atau bagaimana sih pengertian dari disiplin verifikasi itu seperti jadi apa? nggak boleh bohong-bohong begitu. Jadi kalau tadi dosen itu kan pura-pura itu. Kan Ya, boleh kan sebetulnya kalau buat pansos. Iya, tapi kan itu pura-pura yang menyesatkan. Seolah-olah terjadi pertengkaran padahal nggak ada. Oke. Ya. Nah, jadi dengan adanya disiplin verifikasi itu bisa membuat wartawan menyaring desas-desus, gosip, ingatan yang keliru, manipulasi, ya, supaya nggak terjadi seperti itu. Makanya perlulah dilakukan disiplin dalam melakukan verifikasi. Kan kalau ini kaitannya kan dengan media massa ya, dimana media massa kan punya lembaga ya. Kalau kita kan sebetulnya ketika kita mempublikasi entah vlogger, radio, podcaster gitu, atau apapun itulah, kan kita kan kita sendiri yang memproduksi, kita sendiri yang mempublikasi. Nah, gimana caranya kita melakukan verifikasi dengan pengertian dari buku Bill Kovac ini? Ini Kovac ini dia mengatakan ada beberapa nih, saya sudah sarikan ya. Kovac itu menawarkan 5 konsep dalam verifikasi. Tolong diberikan kan kepada sobat. Yang pertama, jangan menambah atau mengarang apapun. Tuh yang pertama. 1. Yang kedua, jangan menipu atau menyesatkan pemirsa. 2. Bersikaplah transparan dan sejujur mungkin. Ya. 3. Terus kemudian bersandarlah pada hasil reportase sendiri. 4. Jangan ambil punya orang terus langsung tidak dicek lagi. Berarti harus gitu. checks and balance ya. Yang terakhir adalah bersikaplah rendah hati. Apa itu maksudnya? Nah, itu Bersikap maksudnya rendah hati itu? kita tuh bukan pihak yang selalu benar gitu. Bisa aja kita cuman menyampaikan sedikit dari kebenaran yang seluruhnya. Jadi kita nggak bisa seolah-olah kita mendominasi kebenaran itu ya. Ini menarik sekali nih. Jadi ini Kovac ini dia itu dia membangun karir selama 18 tahun di New York Times. Oh, wartawan sejati itu ya Kang ya, kalau kayak gitu ya. Dan dia banyak banget mendapatkan hadiah Pulitzer dalam tulisannya. Itu ini sebenarnya menarik buku ini nih ya. Buku ini banyak ya di toko buku. Dan menurut saya ini juga bisa dipakai untuk orang-orang yang bikin video blogger ini. Tadi intinya kan disiplin verifikasi itu penting. Yang 5 elemen itu ya Kang ya. Jadi jangan asal-asal, jangan menyesatkan, terus kemudian jangan nyebar gosip. Misalnya dengar ya. Misalnya gosip gini, nggak boleh itu. ngapain sih ngulik-ngulik kehidupan pribadi orang gitu kan? Belum tentu kita lebih baik dari mereka. Biasanya dalam jurnalistik kan ada apa namanya, bad news is a good news. Ya, Itu gimana kan? Kalau dikaitkan dengan itu gimana tuh? Itu kan kalau berita. Kalau kita kan tujuan kita membuat vlog itu kan supaya tadi bikin asik,
Nah, Itu di channel Bilik Bisik. iya, kan? ini contoh lah, Oh, contoh channel kita. baik. Jadi ya sobat jangan Bisik. bikin orang menjadi berkerut ketika kita menyampaikan, jangan sampai orang menjadi marah, menjadi malu kayak gitu ya. Jadi kita sampaikan ya memang harus ada disiplin verifikasi. Ini menurut saya buku ini bagus nih. Tapi kalau menurut Teteh gimana nih? Kira-kira apa selain ini ada nggak yang bisa kita supaya panjat sosial ini bisa positif gitu? Oh iya kan, itu kan dari sisi jurnalistik ya kan ya dengan Iya. bukunya Bill Kovac ini. Nah, kalau dari sisi yang lain kita bisa melihat nih Kang, ini juga ada buku nih Kang ya terkait dengan The Art of Public Speaking. Tebel sobat bisik bukunya, tapi ini next chapter atau next episode kita akan membahas tentang The Art of Public Speaking ini. Tapi sedikit yang meneruskan tadi yang disampaikan oleh Kang Indi, bahwa ketika menyampaikan sesuatu ya kepada publik, entah kita berperan sebagai selebgram misalkan, atau sebagai vlogger ya Kang Indi, atau sebagai video podcaster ya, kita harus memahami yang namanya retorika. Wah, apa ya tuh Kang tuh? apa itu maksudnya retorika ya? Nah itu yang perlu kita bahas bareng-bareng nih. Tadi kan dari sisi jurnalistik dengan 5 elemen retorika, Bill Kovac dengan disiplin verifikasi ya Kang ya, supaya nanti ketika kita mempublikasi sesuatu jangan sampai akhirnya terkait dengan kebohongan, sesuatu hal yang pura-pura ya, Kang ya, seperti itu. menyesatkan, Nah ya seperti itu tidak boleh. Nah kalau terkait dengan kenapa sih gitu ketika kita menyampaikan sesuatu ke publik itu harus memahami tentang namanya retorika. Nah saya juga punya contekan nih sobat bisik, contekan yang diambil dari buku The Art of Public Speaking tadi itu ya. Nah sebentar saya lihat dulu. Wow, ini banyak banget ini tentang retorika ini. Sebentar. Nah, diambil di situ dari Plato, retorika adalah seni bertutur untuk memaparkan kebenaran. Retorika yang tidak memandang kemanfaatan dan kebenaran bukan retorika. Oh, jadi kata kuncinya itu, kata kuncinya itu ada kebenaran ya. Ada kebenaran yang disampaikan dan ada manfaat dari apa yang disampaikan. Kalau itu tidak memiliki manfaat dan kebenaran yang disampaikan kepada publik, itu namanya bukan retorika itu Kak. Iya, Ada tiga hal yang harus kita pahami ketika membahas tentang retorika. Iya. Apa aja itu Teh? Etos, patos, dan logos. Ya, ini umum banget nih kalau orang komunikasi biasanya di semester awal selalu diinformasikan atau diajarkan tentang retorika ini, etos, patos, dan logos. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan etos, apa yang dimaksud dengan logos? Nah, sekarang dilihat di dalam ketika bicara etos sebetulnya terkait dengan etik ya. Etik di sini maksudnya adalah sebagai seorang komunikator atau sebagai seorang speaker ya, itu harus memahami tentang kredibilitas dirinya loh Kang. Oke. Iya, kredibel ya. Harus Iya. kredibel. Nah itu kaitannya dengan etos tuh Kang. Biar bisa dipercaya dong. Kalau Iya, gitu. ujung-ujungnya nanti bisa dipercaya. Kenapa? Karena membangun kepercayaan ya, mendapatkan trustworthiness itu bukan sesuatu hal yang mudah Kang. Nah itu harus dimiliki oleh seorang Jadi bisa disimpulkan gini Teh ya mungkin. Gimana? Kalau kita nggak ngerti soal kesehatan, kita bukan dokter, bukan apa gitu ya. Kita kalau ngomongin soal kesehatan berarti itu termasuk yang nggak kredibel ya. Salah satu contohnya Kang. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngomong tentang kesehatan ya, pasti orang yang memang kompeten di bidangnya. Misalkan contohnya dokter, para medis, atau orang-orang yang bekerja di balik dunia kesehatan seperti itu. Nah, dia dianggap sebagai kredibel. Nah, ketika kredibel berarti dia memiliki yang namanya asas etos. Oh, etos. Gitu ya Kang. Terus apa lagi? Nah, tadi ada 3 kan. Setelah etos,
patos kan. Patos. Nah, kaitannya sebetulnya adalah bagaimana sebagai komunikator itu bisa membangun, ya, membangun emosi antara kita sebagai komunikator kepada publik gitu. Okay. Nah, kaitannya sendiri di sini sebetulnya adalah terkait dengan bagaimana sih cara menyampaikan ya, teknik menyampaikan sesuatu itu kepada publik itu dikaitkan dengan patos. Nah, itu bagaimana sebetulnya membangun sebuah atmosfer, membangun sebuah engagement, ya, bahasa kerennya engagement antara komunikator dengan komunikan. Supaya apa? Supaya ada rasa link antara komunikator dengan komunikan, dan audiens itu ya ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator itu wow, selalu ingin mengikuti, tidak ada excitingnya di situ. Nah, itu kaitannya dengan patos kan. Jadi bagaimana sebetulnya membangun kedekatan emosi ya antara komunikator dengan komunikan. Satu lagi kan dengan itu kaitannya dengan logos. Logos di sini sebetulnya adalah bagaimana seorang komunikator itu menguasai bidang keilmuan atau bidang informasi atau bidang apapun yang disampaikan kepada halayak. Makanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ketika bicara retorika, berarti seorang yang menyampaikan itu dia harus kredibel, ya, karena kredibel itu berarti nanti dipercaya. Dia harus bisa membangun teknik berkomunikasinya yang bagus, karena membangun ikatan links dengan komunikator, dengan komunikannya. Terakhir adalah apa yang disampaikannya itu dia kuasai secara komprehensif terkait dengan kemampuannya dia adalah menguasai bidang informasi atau ilmu tertentu tersebut kan. Nah, terkait dengan gimana nih kita sebagai seorang video podcaster atau vlogger, boleh nggak sih sebetulnya? Dosen lah. Oh iya. Secara umum kan seperti itu. Kalau kaitannya dengan dosen yang nge-vlog gitu kan, dosen yang jadi video podcaster gitu, apakah harus juga seperti itu berbohong-bohong atau melakukan hal-hal yang istilahnya panjat sosial secara negatif kan? Sebetulnya kan tidak gitu kan, karena kita punya menguasai dan mengetahui ilmunya. Nah, kalau menurut Kak ini gimana tuh kaitannya dengan ini? Ya, kalau ini memang soal ini ya, soal etos ya. Kredibilitas itu memang penting tuh. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita kuasai. Yang parah itu kalau kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan, itu bahaya itu. Ada ya kan ya? Iya, jadi ada contohnya nggak? Contohnya gimana? Biar sobat fisik tahu. Ngomongnya tinggi tapi dia nggak melakukan sendiri. Nah, itu bahaya itu. Nah, kalau menurut saya ada banyak contoh yang positif aja ya. Misalnya yang saya seneng itu kalau saya buka di ruang guru gitu ya. Ruang guru tuh mereka mengajar dengan serius gitu ya. Apalagi ada beberapa dosen yang bisa menyampaikan dengan menarik gitu ya. Dan dia tidak peduli apakah itu bisa meningkatkan citra dia, itu dia tidak peduli. Yang penting tuh apa yang disampaikan tadi itu tadi bermanfaat, tidak menyesatkan, ada kebenaran. Nah, dari segi namanya retorika. Kredibilitas juga dia masuk karena dia menguasai, kemudian dari patosnya juga bisa. Teknik dia menyampaikan. Terus kemudian tadi logosnya juga karena dia ya kemampuan menguasai bidangnya. Jadi itu sangat menarik menurut saya, nggak ada salahnya. Apalagi kalau dia menggunakan disiplin verifikasi. Kalau gitu kan boleh nggak sih dosen itu pansos? Sebenarnya kalau positif nggak apa-apa. Tadi ya positifnya kayak gimana kan? Ya, maksud gini, indikator bahwa dosen boleh pansos, tapi secara positif. Indikator tadi ya, yang sama Hilkopak sama ini sama retorika ini. Dia mau menyampaikan apa sih citra dosen itu? Jadi dosen itu kan kita guru deh, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau dosen mungkin terlalu tinggi. Guru itu kan seolah-olah pahlawan tanpa tanda jasa. Terpuruk lah nasibnya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya dia mengangkat bahwa nggak semua guru kayak gitu loh. Ada guru-guru yang tidak perlu digelarin
pahlawan, tapi dia sudah melakukan itu. Bekerja dengan sepenuh hati, dengan misalnya ikhlas gitu ya. guru-guru Kang, di ya. perbatasan, Di luar. guru-guru yang sangat ini ya, dia untuk ke sekolah aja dia harus menempuh perjalanan yang luar biasa, menyeberangi sungai, bahkan ada harus melewati. Kalau kita lihat dalam film Laskar Pelangi ya, pernah lihat nggak? Iya, Itu ada siswa yang harus menunggu buaya lewat sebelum dia belajar. Nah itu menarik gitu. Itu mungkin ada yang terjadi bahwa guru-guru yang seperti itu tuh banyak. Dan dia kalau misalnya dia melakukan podcast dengan biasa saja, dengan tidak perlu mengeluh terus ya, itu bisa meningkatkan citra yang bagus. Ya, jadi tidak berarti bahwa orang panjat sosial itu negatif semua. Enggak, tergantung apa sih yang dia coba untuk angkat citranya gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi Sobat Bisik, jadi kalau ditanyain, dosen pansos boleh nggak sih? Boleh, ya. Tadi cuma ada rambu-rambunya ketika bolehnya seperti apa gitu, karena ketika sesuatu dipublikasikan berarti ada norma atau rambu-rambu yang mesti diperhatikan. Tadi bahwa dari sisi jurnalisnya kan menggunakan elemen Bill-Kovac yang 5 tadi, melakukan yang namanya disiplin verifikasi. Iya, Ya. Terus kaitannya dengan itu tadi ya Kang, bahwa segala sesuatu hal yang dipublikasi itu harus memiliki retorika atau berretorika tadi, bahwa retorika itu apa? Retorika itu adalah sesuatu hal yang disampaikan memiliki manfaat dan mengandung kebenaran kayak gitu. Nah, kalau dari konsepnya kan etos, pathos, dan logos. Etos itu berarti seseorang ya komunikator atau penyampai itu harus memiliki kredibilitas gitu. Jadi karena kredibel dia memiliki trustworthiness nantinya. Lalu setelah etos, lalu pathos, dia piawai cara menyampaikannya hingga membangun kedekatan emosi dengan yang diajak bicara. Nah, terakhir logos, dia mampu menguasai bidang keilmuan atau informasi yang ingin disampaikannya. Nah, jadi kalau seperti itu kayaknya sih boleh ya, Kang Indi. Apalagi kalau kita juga melihat ini ya tadi ya, elemen dari Bill-Kovac ini perlu dipakai juga. Misalnya tadi jangan menambah atau mengarang-ngarang cerita. Iya. Terus kemudian jangan menipu atau menyesatkan pemirsa. Kalau memang nggak terjadi ya jangan disampaikan itu terjadi, seperti tadi video yang disiarkan. Nah itu ya. Kang. Kenapa sih dia harus supaya subscribernya banyak atau apa? Karena viral kan? Dengan viral, tapi viralnya yang bohong gitu ya. Ya contoh waktu itu pernah ada YouTuber yang dia minta maaf karena ingat nggak Teh? Waktu dia kasih batu untuk ini apa? Iya. Ketika bulan puasa ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Terus dia minta maaf. Setelah minta bilang, tapi bohong. Nah, kan menarik tuh. Jadi di dalam YouTube-nya juga dia bilang, ini saya minta maaf, tapi bohong. Nah itu sangat menyakiti melukai orang. Gitu. Dari sisi jurnalistik emang udah nggak banget ya kan. Apalagi ya kadang dengan retorika ya. Apalagi sekarang ini kan media sosial. Ya. Kita kan pakai ini salurannya YouTube nih ya. Jadi langsung tuh. Nah kadang-kadang kita nggak ada yang namanya proses apa istilahnya kalau di wartawan tuh ada gatekeeper ya kalau nggak salah. Ada gatekeeper atau ada pengolahan di redaksi dulu gitu. Iya. Misalnya dilihat dulu, wah ini kira-kira kan kita langsung nih. Apalagi kalau pakai sosial media langsung Instagram live ya. Nah, itu juga bahaya. Kalau kita sendiri nggak ada verifikasi di dalam. Jadi si YouTuber atau kita yang melakukan video podcaster ini juga harus punya disiplin verifikasi dalam dirinya. Ya selain tadi harus memiliki dan punya retorika dalam mempublikasikan sesuatu. Menarik loh Kang. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan pada episode kali ini bisa memberikan pencerahan sih sebetulnya dan bisa memberikan penambahan wawasan bagi sobat bisik kita. Ya. Oke. Gimana Kang? Udah kita cukupin dulu ya. Cukup ya. Untuk sobat edisi berikutnya mungkin akan kita nanti tadi saya sudah memperlihatkan tentang
The art of public speaking ini menarik banget, nanti kita bahas terkait dengan bagaimana sebetulnya melakukan public speaking. Tapi kan yang besok, berseni. besok kan ini 17 Agustus ya? Agustus. Ada edisi spesial, episode kita spesial. coba Tunggu tunggu saja. di edisi spesial menjelang 17 Agustus sebentar lagi. Oke? Oke. Iya. Hai sobat baik yang sudah dibisikin, ikutin terus ya episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Bilik Bisik, bijak menelisik, bikin asyik.